Indonesia bersatu, tantanganku rintangan bukan samudra persamuan, jiwa dan keuangan Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku berdiri dan tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku berdiri dan tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siap membangun anak Indonesia penuh sehat sentosa sebagai dasar menuntut ilmu dan keterampilan dalam bidang kesehatan. Majulah bersama milik kemanusiaan yang bersatu bangsa. Jadilah bangsa yang disatukan adalah keluarga sejahtera yang siap membangun anak Indonesia penuh sehat sentosa sebagai dasar menuntut ilmu dan keterampilan dalam bidang kesehatan. Majulah bersama milik kemanusiaan yang bersatu bangsa. Jadilah bangsa yang disatukan adalah keluarga sejahtera yang Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Munji, mahasiswa program studi D3 Farmasi semester 2. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa pada acara pagi hari ini. Semoga diberikan kelancaran dari awal sampai akhir acara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa rabbatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wan najata minan nar wan naifan hifat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi D3 Farmasi, Ibu Apoteker Sri Idawati S. Farm MPD,
Kepadanya kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Medika Farma Husada Mataram, Bapak Dr. Samsuriansah MMMKes, yang saya hormati Bapak narasumber kita, Bapak Yusron Saudi STMPD, yang saya hormati Ibu Wadir 1, Ibu Apoteker Ajeng Dian Pertiwi WM Farm, Ibu Wadir 2, Ibu Sri Rahmawati S Farm MPD, dan yang saya hormati pula Ibu Wadir 3, Ibu Rosandi Asri Fardani SSI MPD. Yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi Teknologi Laboratorium Medik, Ibu Ika Nurfajri Mentari MKes, Ibu Ketua Program Studi RMIK, Ibu Helmina Andriani MSI. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen dan staf Politeknik Medika Farma Husada Mataram, panitia kuliah umum pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan semua mahasiswa Politeknik Medika Farma Husada Mataram, serta semua peserta kuliah umum yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersua, bisa bertemu di acara kuliah umum pada pagi hari ini meskipun melalui daring, melalui Zoom. Sholawat dan salam selalu juga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya kami dari program studi D3 Farmasi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yusron Saudi yang telah berkenan menjadi narasumber, dan tentunya kepada semua panitia yang terdiri dari dosen dan mahasiswa sehingga acara ini bisa terlaksana. Tema kuliah umum yang diangkat oleh panitia pada pagi hari ini yaitu tentang etika berkomunikasi di lingkungan kampus. Tentunya ini sangat relevan dengan kondisi saat ini di mana kita sedang mengalami penurunan etika di kalangan mahasiswa. Perkembangan zaman yang pesat membuat banyak mahasiswa terpengaruh dengan gaya hidup, baik dalam bersikap maupun berkomunikasi, yang mengabaikan etika, nilai-nilai, dan norma yang berlaku, baik dalam kehidupan di kampus maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi dengan pembelajaran secara daring ya atau online yang sudah berlangsung sekitar 2,5 semester ini, di mana tentunya tidak terjadi interaksi langsung antar mahasiswa dengan dosen ya. Nah, ini membuat etika kemudian sopan santun yang biasa dilakukan di kampus itu lama-lama akhirnya terkikis seperti itu. Nah, jadi semoga dengan kuliah umum ini etika berkomunikasi di lingkungan kampus baik antar mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dan antar dosen pun ini bisa menjadi lebih baik dan sesuai yang kita harapkan. Sehingga kedepannya mampu membentuk generasi emas yang cerdas, religius, beretika, dan berkarakter kuat. Baik, demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf jika terdapat kesalahan
kekurangan dan perkataan yang kurang berkenan di hati maupun nanti selama pelaksanaan kuliah umum ini. Semoga kita selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Apoteker Sri Idawati Irfan MPD. Selanjutnya kita beranjak ke acara inti, acara yang kita nanti-nanti yaitu penyampaian materi oleh Bapak narasumber kita, Bapak Yusron Saudi ST MPD, yang insya Allah akan dimoderatori oleh Saudara Johari Sahrul Haq, mahasiswa program studi D3 Farmasi Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih MC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Johari Sahrul Haq, mahasiswa program studi D3 Farmasi Politeknik Medika Farma Husada Mataram semester 2 yang akan memandu acara hari ini. Nah, pada acara kuliah umum dengan mengambil tema etika berkomunikasi di lingkungan kampus. Berkaitan dengan berbicara tentang etika, etika berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik buruknya tindakan kesusilaan. Baik buruknya pandang manusia tergantung etika kita. Nah, ini semua akan pada kesempatan ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Bapak Isron. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum, Johari. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, semoga sehat semua peserta kuliah umum hari ini ya. Oke, Pak, alhamdulillah. Baik, nama lengkap Yusron Saudi ST MPD, pendidikan S1 jurusan Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, S2 pendidikan Teknologi dan Kejuruan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, pengalaman organisasi, ketua umum, ketua himpunan mahasiswa, cuma tempat game Fakultas Teknologi ada baca buku Ahmad Dahlan, periode 2002. Dia di Google dan mantan baca buku di Google. Adalah isi pagi yang dia Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan periode 2003-2004. Pengalaman kerja editor dan grafis di TV di Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 2004 sampai dengan 2006. Dosen di STMIK LPWN Pancor dan di STKIP Hamzah Wadi Selong 2010 sampai dengan 2015. Ya uji pedenya. Dan banyak lagi pengalaman kerja beliau, dan yang terakhir sebagai Ketua KPID Nusa Tenggara Barat periode 2018-2021. Yang kanan jauh dekat itu 100 nomor enggak? Sebelum materi dipaparkan, izinkan saya membaca aturan diskusi. Yang pertama, pembacaan materi, penampilan materi oleh narasumber kita kurang lebih selama 20 menit. Sesi kedua yaitu tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa secara langsung, raise hand, dan bisa ditulis di kolom chat. Baiklah, mari kita mulai sesi pertama yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Isron Saudi ST MPD. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator, ini ada Johari atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pak Direktur Politeknik Medika Farma Husada, sahabat saya ini Pak Dr. Samsuriansyah, kemudian para wakil direktur yang hadir juga pada kesempatan hari ini, para kaprodi, dan yang saya banggakan mahasiswa Politeknik Medika Farma Husada, Sivitas Akademika, Politeknik, dan hari ini spesial, ada yang saya cintai, ada di sini juga kaprodi D3 Farmasi Politeknik
Medika Farma Husada. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara, kalau kita kaitkan dengan adab atau etika, nanti kita akan diskusi lebih banyak. Saya menginginkan diskusi nanti akan lebih banyak kita kembangkan. Materi yang akan saya sampaikan ini lebih ke pemantik kita saja, menggugah selera bertanya nih teman-teman mahasiswa ketika ada sesuatu hal nanti contoh yang ingin saya sampaikan, nanti silahkan kita diskusikan lebih banyak. Baik, saya akan share screen. Mohon maaf, share screen-nya masih di disable ini sama host, bisa ini kan dibuka. Sampun, Oke. Pak Isron. Ya, terima kasih Bu host. Oke, baik. Ini materi yang akan saya sampaikan, etika berkomunikasi di lingkungan kampus. Saya melihatnya nih kita berada di antara dua dunia saat ini. Ketika kita tidak berada di depan smartphone atau di depan HP, maka kita berada di dunia nyata gitu. Tapi ketika kita berhadapan dengan smartphone atau sedang terkoneksi dengan internet, maka dunia kita beralih. Dunia kita itu berada di dunia maya. Nah, beberapa hal nanti akan saya coba kemukakan di sini. Saya akan mulai dari pengertian etika, ya. Jadi menurut saya sih ini udah secara umum para sivitas akademika Politeknik ini udah tahu semua. Namun saya coba menyadur dari beberapa sumber. Ini memang banyak berasal dari bahasa Yunani kuno, etikos, yang berarti kebiasaan. Artinya ini tidak datang seketika. Ini sudah karena kita lakukan setiap hari. Gitu. Berikutnya menurut Suseno itu etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Nah, yang terakhir menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia itu etika dikenal juga sebagai tata krama yang sering kita dengar keseharian yang mengatur sikap dan tindakan manusia dalam bergaul dengan manusia lain berdasarkan standar sopan santun dan adab. Nah, saya ingin mengangkat lebih porsi adab di sini karena memang adab dan etika ini memiliki tempat tersendiri, namun tidak persis sama. Karena etika ini berlaku di tempat-tempat tertentu. Tapi adab itu berlaku secara naluriah kita. Nah, saya akan coba melihat pengertian yang miripnya seperti ini. Etika merupakan konsep hubungan sosial antar individu dengan lingkungan dalam satu komunitas yang beradab dan maju. Jadi ini yang akan kita coba bahas nanti. Oke, kita mulai dari adab. Adab dulu, baru ilmu. Apa sebabnya? Nah, orang beradab sudah pasti berilmu. Namun belum tentu orang berilmu itu sudah beradab juga. Gitu. Nah, ini sering kita temukan, apalagi dalam dunia teknologi saat ini. Kenapa banyak penyalahgunaan teknologi? Kenapa penyalahgunaan perangkat-perangkat teknologi informasi ya? Karena kita tidak memiliki adab, kita hanya tahu ilmunya gitu. Tapi adab kita belum tahu atau belum mau kita terapkan. Kita lihat lebih jauh di sini. Ini menurut Habib Umar itu orang yang tinggi adab walaupun kekurangan ilmu masih lebih mulia daripada orang yang banyak ilmu tetapi kurang adab. Ini menurut saya dalam kehidupan sehari-hari teman-teman ini sudah bisa melihat. Nah, seperti dalam hadis Rasulullah juga, hadis riwayat Bukhari ini, sesungguhnya di antara yang terbaik dari kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. Nah, ini kita mencari hubungan antara etika, adab, dan akhlak. Nah, ternyata ada hubungan yang sangat erat di sini. Dalam keseharian kita seperti ini. Setelah kita mengakui diri kita beriman, kemudian kita harus tahu adab dulu. Kemudian baru dilengkapi oleh ilmu. Nah, maka tingkatan yang paling bagus adalah ketika kita bisa menyatukan semuanya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ketika sudah equal, sudah sama antara kata dan perbuatan, maka itu yang kita sebut dengan amalan. Kita sudah tahu sebuah ilmu, kita tahu adabnya, maka sekarang tinggal mengamalkannya. Nah, sekarang bagaimana mengamalkannya di kampus dan segala macamnya akan kita coba bahas satu-satu ya.
Oke, ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adab seperti ini. Nanti gampang ini tinggal di searching, banyak juga ini. Saya lebih memaknai adab dari beberapa hadis riwayat ini. Sebagai orang tua, yang pertama itu jika memiliki keturunan, muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. Nah, ini perintah-perintah yang pertama kita diminta. Kemudian hak seorang anak atas orang tuanya adalah mendapatkan nama yang baik. Jadi memberikan nama nggak boleh main-main ya. Ini harus betul-betul sesuai dengan ini cita-cita orang tuanya juga gitu. Terus pengasuhan yang baik dan adab yang baik. Nah, terakhir, jika seseorang mendidik anaknya, menjadikan anaknya beradab, maka itu lebih baik baginya daripada bersedekah setiap hari. Nah, ini konteks pendidikan adab di kehidupan kita. Bahkan negara kita menaruh pada tempat yang terhormat ini. Jadi setelah urusan kita dengan Tuhan, maka urusan berikutnya yang perlu kita adil adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara kita saja menaruhnya pada porsi yang kedua setelah urusan kita dengan Tuhan. Gitu. Jadi ini sudah sangat baik negara menempatkannya di Pancasila. Sekarang ini kita mulai masuk ke konteks bagaimana posisi dosen dan mahasiswa. Saya tidak ingin memaksakan yang ada di slide ini, tapi inilah sebenarnya adanya yang ada kita temukan di berbagai macam kampus. Di Muhammadiyah pun juga demikian yang saya temukan gitu. Jadi konteks etika moral yang tepat tentunya dapat menjadi dasar komunikasi dalam hubungan dosen dan mahasiswa. Karena memang dalam fungsinya, dosen memiliki fungsi lebih dominan dibanding dengan mahasiswa. Ingat, ini konteksnya ketika kita di kampus ya. Jadi sering saya ingatkan juga di mahasiswa, jagalah hubungan baik, sopan santun dengan dosen kalian. Nah, terutama ketika dalam segala konteks sebenarnya. Cuman ketika sudah mulai pada tahap penelitian, kemudian tahap skripsi maupun karya tulis, jika tidak baik pola komunikasi yang kita bangun, nah disitulah nanti akan muncul juga ya mahasiswa MA ya, mahasiswa abadi yang kadang gagal membangun komunikasi dengan dosennya gitu. Baik, ini kita ngelihat ke dalam kompetensi komunikasi. Komunikasi yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar maupun dalam masyarakat sosial akademik sering disebut sebagai komunikasi yang berkompetensi. Kemudian kompetensi komunikasi menyangkut hal-hal seperti pengetahuan tentang peran lingkungan dan mempengaruhi kandungan atau konten dalam bentuk pesan komunikasi. Saya di jurusan komunikasi penyiaran Islam, kebetulan mengajarnya di Universitas Muhammadiyah Mataram, saya sebagai dosen tetap di sana, namun di UIN Mataram juga sejak 2014 juga ikut mengajar juga di sana. Jadi banyak yang berkembang juga di komunikasi-komunikasi yang kita bangun antara mahasiswa, kemudian dosen, permasalahan-permasalahan secara umum, bidang ilmu komunikasi, ternyata cukup mempengaruhi situasi akademik yang terbangun di sebuah institusi. Oke, ini pola komunikasi kita, etika komunikasi. Saya melihatnya sebagai kita masih melihat sebagai adat dan budaya ketimuran ini kita masih junjung tinggi. Jadi misalnya ini saja. Kira-kira masih banyak nggak kita yang melakukan ini? Ketika kita ada lewat di depan orang tua, kita tidak peduli apapun posisi dia. Kita tidak peduli mau dia pejabat, mau dia, kita tidak melihat. Tapi begitu kita melihat usianya lebih tua dari kita, maka biasa yang kita lakukan kalau khususnya di Lombok ya, kita akan bilang tabe, tapi bukan hanya berkata saja, bahasa tubuh kita akan merendah di situ. Kepala akan kita tundukkan sambil menunduk kita berjalan di depan orang yang lebih tua atau kita hormati di situ. Nah, sekarang ini coba diperhatikan. Budaya-budaya seperti ini sudah mulai terkikis. Perhatikan saja di anak-anak SD. Jadi walaupun orang tua sedang duduk atau apa, kadang ya biasa saja. Nah, ini peran-peran yang tetap kita budayakan sebagai orang timur. Oke, saya melihat aktivitas di kampus Mbak sekarang ini. Asal mahasiswa yang ada di Politeknik kan dari berbagai macam suku. Bisa kumpul di dalam satu kampus gitu, membaur dalam berbagai kegiatan. Nah, aktivitas ini menyebabkan berbaur antara teman yang memiliki asal dan latar budaya berbeda. Nah, saya ingin melihatnya dari
sisi komunikasi antar budaya. Seperti apa yang terjadi di lingkungan kampus? Mungkin Bapak Ibu dosen ini yang paling tahu nih. Karena mohon maaf yang penggunaan bahasa, kemudian gaya tubuh itu juga ternyata sangat berpengaruh. Nah, ini ada menurut Heriadi dan Silvana, ketika komunikasi terjadi antar orang-orang yang berbeda bangsa, kelompok, ras, atau komunikasi bahasa, ini diperlukan komunikasi antar budaya. Kemudian, adaptasi budaya merupakan proses jangka panjang dalam rangka menyesuaikan diri, di mana tahapan akhir dalam proses ini adalah tercapainya perasaan nyaman dan lingkungan yang baru. Bagi yang perantau, saya yakin ketika kita merantau di daerah orang dan merasa sudah nyaman, dan kayaknya keinginan pulang ke daerah asal kita itu mulai berkurang. Nah, berarti itu sudah menemukan titik kenyamanan. Kita sudah bisa menyatu dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, ini penting dibangun. Karena mahasiswa, sebagai mahasiswa pribadi yang berada di lingkungan kampus, dia juga berada di lingkungan sosial ketika dia pulang ke kosnya. Nah, ini akan banyak berpengaruh terhadap karir anak-anak ke depan juga. Oke, kita melihat teori akulturasi. Akulturasi sebagai proses melakukan penyesuaian diri warga pendatang dengan warga pribumi. Nah, ini juga proses akulturasi akan mulai berlangsung apabila seorang imigran memasuki budaya pribumi. Proses ini akan terus berlangsung selama imigran mengadakan kontak langsung dengan sistem sosio-budaya pribumi. Nah, ini banyak mempengaruhi. Dari baik adik-adik mahasiswa yang dari luar NTB juga ketika kuliah di Politeknik Medika Farma, maka dia akan bersentuhan juga dengan sosial kultur yang ada di sekitar kampus yang ada di sana, jika kosnya di sekitar sana. Oke, ini saya rasa tidak perlu juga ditekskan karena sesungguhnya mahasiswa memang harus sudah berperilaku seperti ini. Misalnya saja berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus. Mohon maaf kita sebagai dosen juga kadang ngenes juga ya, nyesek juga gitu. Ketika dosennya sudah sangat rapi, mengajar, pakai jas di depan ruang kelas, ada mahasiswa datang, ya kadang mohon maaf pakai kaos oblong dan segala macamnya. Nah, hal-hal ini kan sebenarnya udah kesepakatan awal ketika mereka masuk di kampus, ini yang sudah diketahui gitu. Jadi protokol kesehatan terutama saat pandemi saat ini, anak-anak menggunakan masker, mahasiswa ini harus juga tidak perlu sebenarnya sudah kita beritahu lagi gitu. Menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah. Nah, apa itu nilai ilmiah? Misalnya tidak mencontek, tidak plagiasi dan segala macamnya. Ini harus dijunjung oleh teman-teman mahasiswa gitu. Kemudian mengetahui, memahami, melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku dan berusaha untuk tidak melanggarnya. Dan terakhir memberi contoh yang baik, berperilaku pada adik tingkat jika dia sebagai kakak tingkat atau teman sejawatnya atau dalam satu tingkatnya. Baik. Ini dengan dosen. Jadi interaksi dengan dosen ini ya bisa terjadi ada di dalam lingkungan kampus maupun nanti ketika ada di luar. Nah, kalau penampilan ya harus rapi lah ya kalau ketemu dengan dosen itu. Kemudian bahasa ya harus sopan. Jangan pergunakan, kalau saya bercanda itu ya jangan menggunakan bahasa terminal, mohon maaf gitu ya. Menggunakan kata-kata yang tidak sopan pada tempatnya. Kemudian ya sampaikan salam. Jadi kalau menegur itu sampaikan salam. Kalau duluan melihat dosennya, tegur dosennya, sampaikan salam. Perkenalkan diri dan status. Nah, jadi kadang sering sekali kita menekan, Pak, kayak say hello aja lewat gitu. Jadi dengan jumlah mahasiswa yang ada ratusan seperti itu, si dosen ini juga mohon maaf memiliki kapasitas terbatas untuk mengikat mahasiswanya gitu. Kemudian sampaikan keperluan secara ringkas. Jadi jangan bertele-tele berada di ruangan dosen karena banyak juga yang ingin menghadap dosen pada kesempatan yang sama. Kemudian berikutnya gunakan kata ganti saya. Saya khawatir, mohon maaf ini budaya Betawi, ternyata sudah banyak masuk. Lu, gua itu sudah banyak masuk juga melalui ranah-ranah sosial media maupun televisi. Ini sudah banyak mempengaruhi pola-pola komunikasi yang ada di selain yang ada di Betawi. Jadi tidak sopan kalau kita gunakan konteksnya untuk hubungan dengan dosen. Kemudian perhatikan waktu. Jangan menghubungi dosen itu ya tengah malam, jam 11 malam, ingat mau ada keperluan langsung saja. Mau WA, mau nelpon dosennya ya
perhatikan, itu dosen juga butuh istirahat. Jadi perhatikan waktu. Sebisa mungkin jam kerja. Jadi perhatikan kalau menghubungi dosen itu sebisa mungkin di jam kerja. Karena ketika dosen berada di rumah, yaitu waktu untuk keluarganya yang ada di rumah juga gitu. Dan terakhir, ya selalu sampaikan terima kasih. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas bantuan dan segala macamnya. Oke, ini ketika bertemu dengan dosen. Nah, ini saya persingkat saja, nanti ada materi terkait dengan internet yang ingin saya sampaikan. Ini etika pergaulan sesama mahasiswa. Saya rasa ini udah biasa kita temukan. Saya lanjut. Di luar kampus, ini sama. Jadi tugas mahasiswa di luar kampus adalah tolong bangun brand kampus Anda di lingkungan masyarakat sekitar. Jangan membuat masalah yang membuat nama kampus itu ikut tidak baik di lingkungan sekitar kita. Gitu. Oke, sekarang saya ingin beralih ke bagaimana komunikasi digital yang saat ini berkembang. Nah, ini bisa dicek tergantung dari tahun lahir ya. Masuk ke generasi yang mana gitu. Ternyata Indonesia didominasi oleh Gen Z dan milenial. Nah, ternyata saya pun di sini masuk ke generasi milenial ternyata ini. Jadi milenial 1981 sampai 96. Saya rasa dosen-dosennya banyak masuk di generasi milenial. Gen Z dan post Gen Z yang saat ini memegang gadget karena pandemi juga dipercepat pemegang gadgetnya. Nah, sangat luar biasa milenial ini mendominasi sekitar hampir 70 juta jiwa penduduk Indonesia. Nah, kita lihat bagaimana dengan di NTB. Ini potret yang ada di NTB. Jadi hasil dari 2020 ini survei yang dilakukan oleh BPS seperti ini sensus penduduknya. Jadi masih yang mendominasi itu adalah di NTB itu milenial sekitar 27% dan generasi Z. Jadi yang banyak memegang smartphone justru yang generasi ini gitu. Oke, kita akan melihat dulu ke Indonesia ini secara umum total populasi ini hasil indeksnya ini Januari 2021. Total populasi Indonesia itu sekitar 275 juta jiwa. Uniknya pemilik smartphone atau pemilik ID card atau pemilik nomor telepon itu ternyata jauh melebihi jumlah penduduk. Itu sekitar 345. Ini kan sangat luar biasa. Artinya apa? Satu orang itu memegang paling tidak 2 HP. Ingat, dalam satu HP itu bisa 2 nomor. Nah, ini yang menyebabkan lebih banyak pemegang SIM card itu daripada jumlah penduduk. Nah, ternyata koneksi internet yang digunakan itu pengguna internet itu sudah lebih dari 200 juta. Ini sangat luar biasa. Indonesia jadi pasar jual pulsa, ini keren ini. Bagi orang luar ya, bagi kita hanya pembeli, pengguna ini. Nah, semoga jangan terus seperti itu. Oke, sekarang kita lihat penggunaan media. Ini kita, kalau Anda aktif di YouTube, bisa disetting itu YouTube-nya. Jadi sehari itu Anda idealnya menggunakan YouTube ada berapa jam, itu ada settingan di YouTube-nya. Kemudian kita lihat konsumsi sekarang. Konsumsi dalam sehari kita itu menggunakan media dalam berapa jam. Pertama itu menggunakan internet, itu menggunakan semua perangkat, all device itu sekitar 8 jam. Sangat luar biasa ya. Kemudian nonton TV, baik di TV streaming maupun menggunakan TV frekuensi itu 2 jam 50 menit. Dan yang lumayan cukup tinggi itu juga penggunaan sosial media, itu sudah 3 jam 14 menit waktu kita yang kita gunakan untuk menggunakan sosial media. Nah, nanti ada kaitannya dengan penyebaran hoax dan segala macamnya. Oke, nanti dicek ya sehari bisa megang HP berapa jam. Jadi saya udah nggak nanya berapa menit hari kita megang HP, ternyata udah terhitung jam gitu. Nah, konsekuensinya saat ini adalah konstruksi ruang digital diproduksi teknologi membuat manusia itu hanyut di dalamnya dan terinterupsi dari ruang realitas. Jadi kita itu sudah susah membedakan mana yang realitas dan mana yang tidak gitu. Mana yang betul-betul ada di depan kita, mana yang tidak. Nah, ini dampaknya. Jadi memalsukan relasi sosial menjadi simulasi relasi sosial, yaitu sehingga kita banyak berada di ruang-ruang ilusi, hayalan. Nah, ini bahaya bagi yang tidak paham. Nah,
dampaknya sekarang itu karakteristik sosial media yang bersifat otonom. Otonom ini artinya pemegang smartphone ini bebas melakukan apa saja karena dia secara otonomi dia memiliki akses gitu. Komunikasi digital dalam jejaring sosial adalah sebuah ruang tak bertuan. Ayo, siapa yang betul-betul status mahasiswa, coba lihat di Facebook atau Instagramnya. Jadi status single, kemudian umur ya sebenarnya umurnya 50 tahun tapi disitu dibuat 25 gitu. Jadi kemudian banyak lagi yang tidak benar. Foto profil bisa dipakai foto profil orang. Nah, hal ini yang kita katakan tidak bertuan dan aturannya pun sekarang belum banyak mengikat yang ada di sosial media gitu. Kemudian intensitas relasi pada jaring sosial menciptakan jarak dengan realitas. Ya, kita sudah banyak berekspektasi lebih itu di sosial media ya. Kemudian terakhir itu ada penetrasi berita hoax. Ini sangat luar biasa, banyak yang terpengaruh di situ dan justru menjadi agen. Sayangnya banyak juga mahasiswa menjadi agen penyebar hoax. Nanti ada tipsnya yang bisa saya bagikan. Nah, bagaimana sebenarnya etika komunikasi di era digital? Seperti ini kurang lebihnya. Komunikasi di era digital diharapkan itu membantu menciptakan ruang baru tempat manusia berbagi gagasan, informasi, pendapat, dan dalamnya adalah terwujudnya relasi dan bentuk-bentuk komunitas yang baru. Ini sebenarnya yang diharapkan dampak positifnya. Sekarang yuk kita lihat slide ini sambil berkaca lah. Kalau saya meminta, silahkan para mahasiswa berkaca. Betul apa tidak gitu, silahkan dijawab di dalam hati masing-masing. Misalnya itu tuh. Kalau ini sebenarnya nggak bagus tuh contoh ya paling atas itu ya. Itu orang yang berkonflik sebenarnya itu. Tapi diunggah juga di sosial media gitu ya. Kemudian ada si Ronald itu dia ngasih tahu dia sedang berada di Cafe Bistro Kemang. Habis ini ke Grand Indonesia, ke GI gitu dia. Itu kan ya kalau selebritis oke lah gitu. Dia berada dimanapun akan dikejar gitu kan. Nah, tapi kalau kita sebagai orang biasa apakah seperti itu? Nah, itu kan tidak juga gitu. Kemudian berikutnya gerah, lapar. Nah, berharap ada yang bawain kipas angin, makanan. Hal-hal seperti ini mungkin sepele kan, tapi sering kita lewati kayak hanya bercandaan aja di beranda kita gitu. Banyak status-status seperti ini gitu. Oke, berikutnya, nah inilah kurang lebih etika di media sosial. Jadi hindari sekali itu jangan mengucapkan kata-kata yang provokatif. Anda bisa dengan undang-undang ITE kita bisa dipenjara, kita bisa berkasus ya saat ini dengan capture dan segala macamnya, itu hati-hati. Kemudian hindari sosial media bila Anda sedang emosi. Nah, ini biasa kita sedang emosi, kita amarahkan, kita tumpahkan di sosial media dengan status. Terakhir itu ada api, ada kobaran api, kita taruh emotikonnya gitu. Nah, itu kan marah betul gitu. Hati-hati jangan sampai salah kita mengetik. Kemudian jangan terlalu sering status yang bersifat pribadi. Nah, setiap berada di tempat pindah semuanya dijadikan status gitu. Kemudian jangan terlalu overposting. Artinya overposting ini mungkin ya kalau kita pakai aturan yang sehat itu paling enggak ya sehari sekali kalau ada kegiatan penting gitu ya. Jangan terlalu setiap berkegiatan, setiap berpindah itu selalu. Kemudian jangan memposting artikel status yang bersifat hoax. Nah, ini saya rasa kesepakatan sudah umum. Kemudian berkomentarlah yang relevan dengan artikel dan postingan. Artinya apa? Indonesia dinobatkan sebagai negara yang paling tidak sopan ini di beberapa belahan dunia lain itu. Jadi membranding Indonesia itu sangat tidak sopan ketika berhujat atau karena sekarang ini sudah ada keluar fatwa baru, sudah umum itu, maha benar netizen dengan segala komentarnya. Kan luar biasa saat ini. Oke, ini alur yang bisa dipakai ketika menangkal hoax dan segala macamnya. Ini udah biasa teman-teman lakukan. Jadi saring sebelum sharing. Dan mohon diteliti dulu ya, jangan asal di-share. Nah, ini sebenarnya semangat di jejaring media sosial ini yang diharapkan sebenarnya. Ya, jadi dari bersama kepada hidup bersama. Loh, maksudnya apa ini gitu loh. Jadi jangan heran, banyak juga yang
mendapatkan, kalau kita bilang mendapatkan jodoh dari sosial media, banyak juga gitu. Jadi maksudnya seperti ini adalah hidup manusia itu memang dia tidak lepas, dia tidak bisa sendiri. Nah, cuman bagaimana nanti interaksi sosialnya itu justru bisa menjadikan orang lebih sukses. Misalnya ada informasi lowongan pekerjaan, padahal dia beda tempat. Satu berada di Bima, satu berada di Mataram. Dia mengabarkan ada lowongan pekerjaan nih di Politeknik, dikabarkan temannya di Bima melalui media sosial, maka dia pindah ke Mataram dan ya ini yang saya katakan kepada hidup bersama di Mataram. Nah, kemudian dari kebebasan kepada pembebasan. Yang sekarang teman-teman lihat Masjidil Aqsa. Justru dari sosial media, gerakan sosial media bisa kita bantu teman-teman kita di Palestina. Nah, ini bahkan jumlah sumbangan saja sangat luar biasa. Menggunakan apa? Menggunakan sosial media. Jadi para yang bergerak itu mari digencarkan melalui sosial media gitu. Jadi ini sangat luar biasa. Kemudian relasi dari jejaring sosial menuju komunitas insani. Ini artinya apa? Dari jejaring sosial itu memang ada membentuk komunitas, tapi komunitas itu juga dibuat nyata di kehidupan sehari-hari. Oke. Berikutnya ini etika menghubungi dosen, adik-adik mahasiswa, mohon maaf. Jadi saya pun merasakan hal yang umum sebenarnya, bukan hanya di Politeknik Medika Farma, di semua kampus kami merasakan hal yang sama. Jadi ketika kita menerima pesan dari mahasiswa itu, ya kadang kita juga bingung loh, ini siapa gitu. Ya, Hai Pak, hari ini masuk apa tidak gitu. Nggak ada namanya gitu, dia itu siapa gitu, nggak ada salam. Nah, ini tolong diperbaiki ya. Jadi ini ada beberapa aturan nanti seperti ini nih. Hindari menggunakan. Nanti saya terakhir akan saya berikan contohnya ya, bagaimana kalimat yang baik ketika menghubungi dosen gitu. Dari Messenger. Nah, biasanya ini kalau yang dari Messenger ini ketika adik-adik mahasiswa berada di kampus, bisa kita katakan ya ada kuota, ada akses internet, wifi-nya. Biasa saat itulah dia menggunakan. Ini boleh saja, silakan. Selama dosen itu mengatakan ya saya silakan boleh dihubungi melalui ini. Ketika di pertemuan awal kuliah itu boleh. Tapi ingat harus sesuai etika yang berlaku. Ini kalau menghubungi dosen melalui email seperti ini. Jadi Anda menuliskan subjek email apa keperluannya, kemudian isi emailnya, di badan emailnya itu salam, perkenalan lengkap. Jangan mengirimkan attachment atau lampiran itu yang tanpa keterangan. Jadi Anda tidak mencantumkan, misalnya menyantumkan KTI, proposal KTI-nya. Jadi harus diberikan keterangan di paling bawah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya melampirkan proposal KTI saya, mohon diatensi dan segala macamnya. Kemudian ya ucapkan terima kasih dan jangan gunakan kata permohonan bukan kata perintah. Kata perintah itu seperti apa? Pak, paling telat besok ya saya terima revisian KTI melalui email saya. Nah, ini kan nggak sopan kan kalau pasti dosen itu ini anak ini nggak sopan gitu. Nah, seperti itu. Jadi pergunakan bahasa Anda yang cukup bagus. Oke, berikutnya ini contoh kira-kira kalau menghubungi Bapak Ibu dosennya bisa melalui Messenger, melalui WA, ini sama saja sebenarnya, hanya menggunakan media yang berbeda. Saya berikan contoh seperti ini. Salam pembuka. Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu. Saya Novi, mahasiswa dari jurusan D3 Farmasi angkatan 2018. Saat ini saya sedang menyusun KTI dan Bapak Ibu sebagai pembimbing. Jadi kan enak dosen itu membaca. Saya padahal tujuan utamanya dia butuh tanda tangan gitu. Kan nggak mungkin Anda bilang, Bapak ada di kampus nggak? Saya butuh tanda tangan paling telat hari ini. Apa nggak akan dibalas itu ya? Nah, kalau seperti ini komplit, barulah dosen itu oh ya siap terus menghubungi balik. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga di sesi diskusi nanti kita bisa diskusi lebih banyak dengan adik-adik mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas materi yang sangat mengena untuk kita semua ini. Selanjutnya sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat.
boleh langsung sambil minum juga ya. Mohon maaf sambil minum kopi juga. Nggih Pak, nggak apa. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa secara langsung atau raise hand dan bisa menulisnya di kolom chat. Mungkin Pak, ini sebelum nunggu pertanyaan teman-teman, mungkin ini sedikit pertanyaan dari saya. Ya. Bagaimana tips optimalisasi diri melalui etika berkomunikasi dalam ruang kelas gitu Pak? Ini mohon maaf saya nggak bisa lihat siapa yang bertanya, namanya siapa tadi? Saya Johari Pak sebagai selaku moderatornya. Oh ya Johari ya, oke, karena nggak muncul tadi Pak. di sini, mohon maaf. Johari, oke. Oke, saya jawab langsung ya, Johari. Diulang Pak. Oke, saya akan jawab langsung ya, nggak usah nunggu pertanyaan yang lain. Oke Pak, mungkin bisa. Oke, saya jawab langsung. Jadi ini mengoptimalisasi diri, atau kalau saya bahasakan ini ya agar terlihat cemerlang di dalam kelas lah ya. Jadi dari banyak hal bisa kita lihat seorang mahasiswa itu memiliki potensi di dalam kelas. Pertama, biasa duduknya itu berada di depan, karena berada duduk di depan itu ingin diperhatikan dosen itu harus diakui itu. Kemudian setiap ada sesi pertanyaan, dia akan selalu ada pertanyaan. Bukan berarti kalau kita banyak bertanya, kita akan terlihat makin nggak ngerti, bukan gitu ya. Jadi kan konteks dosen itu bertanya, silakan ada pertanyaan, ada dua yang muncul itu, gagal paham atau udah paham. Nah ini kan kalau gagal paham ternyata ini kan bahaya. Nah tapi ketika sudah mau bertanya, ini hal yang baik gitu. Jadi harus aktif memang. Jadi setiap ada forum-forum apalagi diskusi, diberikan ruang-ruang diskusi oleh Bapak Ibu dosen, maka silahkan Anda memaksimalkan diri di sana gitu. Jadi jangan diem saja ketika silakan siapa yang bisa menjawab soal ini, Anda tidak, padahal bisa gitu. Nah, ini kuncinya. Keberanian untuk maju ternyata itu tidak bisa Anda dapatkan dengan seketika. Itu bisa Anda lakukan ketika Anda sudah dalam waktu cukup lama itu. Jadi ketika ada pertanyaan, latihlah berbicara terus. Yang saya lakukan dulu, mohon maaf, ketika saya SMA, ini saya bercerita, mungkin Bu Kaprodi paling tahu juga ini. Saya bercerita, Bu Kaprodi mohon izin, ketika SMA, saya termasuk tipe yang pendiam. Saya betul-betul pendiam. Saya nggak pernah ada terlalu muncul dan macam-macam. Tapi ketika kita ada di kuliah ini di ruang saat inilah ketika adik-adik berada di kampus, saya mulai pertama itu menjadi ketua panitia ospek untuk mahasiswa Fakultas Teknologi Industri di UAD, kemudian jadi ketua himpunan mahasiswa elektro, terus menjadi ketua BEM. Nah ternyata saat saya orasi mencalonkan diri dari ketua BEM itu ternyata Ibu Kaprodi melihat katanya. Cuma saya nggak tahu dia melihat dari lantai berapa di gedung itu. Gitu. Jadi keberanian berbicara ini harus adik-adik latih, mengikuti forum-forum diskusi, kemudian organisasi dalam kampus itu sangat saya sarankan. Nanti terlihat paling tidak ketika teman-teman mau kalau di Universitas Muhammadiyah ada KKN ataupun yang lainnya nanti istilahnya gitu. Nah di situ peran-peran itu karena Anda sudah biasa berbicara di depan umum, nah, maka ketika di masyarakat pun akan seperti itu. Nah kalau saya katakan ini ke Johari ya rajin-rajinlah mencuri perhatian dosen gitu ya. Nah, jadi jangan takut karena kemampuan kita berbicara itu tidak timbul dengan sendirinya. Tutur kata bahasa kita itu tidak timbul dengan sendirinya, itu butuh proses, itu butuh waktu. Jadi jangan ragu-ragu untuk terus mengaktualisasi diri. Kalau bahasa brandingnya ya Anda branding diri saja. Ya, jadi di dunia digital ini branding diri dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Itu Johari. Terima kasih. Atau mungkin gini Pak, nggak apa-apa, selanjutkan dikit Pak. Siap, silakan. Nah, mungkin misalnya gini,
misalnya kan kita sebagai mahasiswa itu rajin masuk, misalnya mengerjakan tugas segala macam. Tapi mungkin salah satu dosen gitu Pak, yang hanya melihat nilai kita itu dari hasil lembar kertas, misalnya nilai UAS gitu Pak. Tidak pernah memandang masuk kita gitu Pak. Gimana? Nah, jadi hal-hal seperti ini saya tidak menurut saya tidak mungkin lah, karena komponen nilai itu bukan hanya UAS. Ingat, ada UTS, ada tugas, ada absen, itu ada presentasi masing-masing. Bahkan ya mohon maaf kalau saya pun sebagai dosen di UIN juga, saya lihat presentasi kehadiran. Itu kan saringan utamanya. Jika dia hadir 70% ya, maka satu dia berhak mendapatkan nilai, kemudian berikutnya kita lihat keaktifan dia diskusi di kelas. Maka pertanyaan pertama itu sangat nyambung. Jadi udah rajin masuk, rajin diskusi, menurut saya tidak ada ruang-ruang lagi yang bisa, apalagi nilai UTS, UAS-nya tinggi, nah maka itu akan terakumulasi dengan nilai, insya Allah A+ lah kalau sudah seperti itu ya. Nah, kalaupun tidak ini ya jangan sampai apes gitu ya. Ya Johari ya. Terima kasih. Ya silakan, mungkin ada lagi. Nah ini Pak, ada pertanyaan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Mahsan, mahasiswa D3 Farmasi Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Saya ingin bertanya, apa yang mempengaruhi seseorang ketika pendidikannya sudah tinggi, terkadang akhlaknya atau adabnya berkurang? Terima kasih Pak. Ya, dari Ismail Mahsan ya. Oke, baik. Ketika ini pasti banyak juga yang realitasnya yang teman-teman temukan ketika pendidikan sudah tinggi terkadang akhlaknya sudah, karena rumus di awal saya sudah sampaikan ya. Jadi kenapa urusan adab akhlak itu termasuk yang pertama harus dikuasai, yang harus dimiliki, kemudian ilmu gitu. Jadi yang menentukan nilai kita di tengah masyarakat itu bukan hanya sekedar pengetahuan kita saja, titel kita saja, kita sudah profesor, doktor dan segala macamnya, tapi kita tidak diketahui oleh lingkungan masyarakat kita yang realitasnya ya. Nah, ini yang tidak bagus gitu. Jadi ketika sosial kita juga tidak bagus di realitas di tengah masyarakat kita, ini juga kan nggak linier gitu dengan apa yang kita capai di bidang-bidang yang lain. Justru itu kalau menurut saya harus saling menunjang. Nah ini kalau berbicara tentang akhlak dan adabnya berkurang, nah berkurang ini mohon maaf ini sangat berpengaruh adalah lingkungan. Lingkungan pembentuk pertama adalah madrasah pertama seorang anak itu adalah keluarga. Paling banyak mencontohkan adalah ibu dan bapak. Jadi kemudian keluarga dekat itu yang paling banyak membentuk kita gitu ya. Jadi bukan hanya yang kita dapatkan secara teori. Jadi kita kalau mau teori itu kan banyak sekali, tinggal belajar kalau sekarang anak-anak itu belajarnya di YouTube, tapi kan realitas contoh yang dia lihat keseharian itu nggak dia dapat gitu. Jadi itu mungkin menurut saya Ismail Mahsan. Jadi memang harus selain secara ilmu, sudah pendidikan kita tinggi dengan segala macam, itu juga tidak menjadikan kita semakin di lingkungan sosial kita keseharian itu tidak menjadikan kita merasa kita lebih tinggi dari orang di sekitar kita. Mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan dari Rianti Juliana. Silakan dari saudari Juliana. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Rianti Juliana dari Kampus Politeknik Medika Farma Husada Mataram, Prodi Farmasi semester 6, semester akhir ya Pak. Jadi saya sangat tertarik dari awal pembahasan tentang bagaimana tentang adab lebih dahulu daripada ilmu. Nah, tadi Bapak telah menjelaskan bahwa memang betul adanya kita di lingkungan sekitar banyak sekali masih menemukan bahwasanya banyak orang tua atau yang umurnya lebih tua dari kita yang seperti pertanyaan saudari siapa tadi sebelumnya hampir sama Pak. Jadi orang yang lebih dewasa dari kita itu banyak
yang lebih mendahulukan ilmunya daripada adabnya. Jadi kita yang masih di bawah umur mereka itu seakan-akan semena-mena bagaimanapun cara mereka untuk dengan ilmunya yang tinggi itu dia harus tetap dihormati begitu Pak, tapi dengan adabnya yang menurut kita tidak baik gitu. Bagaimana Pak untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu Pak? Oke, baik Rianti ya. Oke, ini memang kondisi real yang ada di sekitar kita memang tidak selalu ideal sesuai dengan teori. Itu harus selalu diingat ya. Ekspektasi kita berada di lingkungan tertentu itu kadang ya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini juga banyak, bahkan di lingkungan di sesi diskusi saya kemarin di Universitas Teknologi Sumbawa, pertanyaannya kurang lebih sama. Jadi bahkan itu langsung menjas kemarin bagaimana kalau dosen tidak memberi contoh yang baik tentang adab kepada mahasiswa, itu langsung disebutkan gitu di sesi diskusi saya saat itu. Nah, tapi apa yang terjadi, ingat posisi sudah di awal-awal slide awal saya katakan bahwa tetap orang yang paling lebih dihargai dimanapun dia berada, tidak peduli konteks keilmuan, itu adalah orang yang paling beradab. Jadi jangan merasa lemah, jangan merasa rendah. Kalau misalnya saja kita tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, maka perlakuan yang paling baik yang kita lakukan untuk membalasnya, jangan membalas hal yang sama gitu. Jadi inilah adab kita. Jadi adab kita atau etika kita ketika kita dizolimi atau kita merasa direndahkan. Kalau kita sampai membalas, berarti kita sama persis dengan orang sebelumnya yang tadi memperlakukan kita yang seperti itu gitu. Jadi di situ akan terlihat, oh ternyata saya bisa satu menahan diri. Kemudian kedua, tunjukkan tetap hal-hal yang baik dari sisi kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita biasa langsung membalas, itu juga akan timbul penilaian orang tadi, oh dia ternyata emosional, oh dia ternyata seperti ini gitu. Jadi memang alangkah idealnya di belahan bumi manapun yang lebih tinggi umurnya, yang posisinya lebih tinggi itu akan memberikan contoh kepada yang lebih muda dan segala macamnya. Cuman kan realitas kehidupan kita sehari-hari kita tidak berada pada posisi seperti itu. Ada saja kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Misalnya yang kita harapkan orang yang lebih dewasa dari kita atau kakak tingkat kita itu kita harapkan akan lebih baik dari kita, itu belum tentu gitu. Ingat kita ini kalau berada di lingkungan kampus memang selalu kita mencari contoh itu di kakak tingkat, tapi tidak selalu kan seperti itu. Jadi satu yang saya tekankan, jangan pernah membalas. Jadi ketika kita membalas hal yang serupa dengan yang dilakukan, terutama yang tidak baik itu, maka kita akan sama seperti dia gitu yang memperlakukan kita tidak baik. Jadi itu kalau Rianti. Jadi tetap saja tunjukkan jati diri kita sebenarnya, karena dimanapun kita berada, ketika tetap kita perjuangkan, maka itulah penilaian orang terkait dengan diri kita sebagai seorang pribadi. Gitu Rianti. Siap Pak, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak, dan terima kasih juga untuk Rianti. Ini juga Pak ada pertanyaan dari kolom chat. Ya. Mana dia? Assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya Pak, saya Bilal Mahendra mau bertanya. Ya. Pak, seandainya ada dosen yang komunikasinya kurang baik, dan bagaimana yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa? Oke, nah jadi kalau kita bicara ada kata tidak baik dan baik, itu berarti ada standar. Ya. Ada standar di situ karena ada ketetapan bagaimana kriteria yang baik, bagaimana yang tidak baik gitu. Jadi ini harus ada juga. Tapi dalam keumuman kita sehari-hari, dalam keseharian kita seolah-olah kadang sering menggunakan standar di tempat yang berbeda untuk tempat yang sekarang kita temukan gitu. Jadi kalau dikatakan komunikasi yang kurang baik, jadi teman-teman mahasiswa pun ya jangan melihat dari satu sisi. Jadi dosen sekalipun siapapun gitu, dia tetap juga sebagai pribadi. Cuman ketika dia berada di lingkungan kampus, maka
dia akan menempatkan dirinya sebagai seorang, kalau sudah dikatakan profesional di situ, maka dia akan menempatkan diri sebagai orang profesional. Namun ada saja sisi-sisi kita sebagai manusia biasa yang kadang pada kondisi tertentu ya sama saja dengan katakan iman. Iman itu bagaikan bagaikan pegunungan itu turun naik gitu. Jadi pada kondisi tertentu ketika kita berada di bawah, nah hal-hal inilah mungkin yang perlu kita cari tahu. Nah, mohon maaf ini mungkin siapa tahu dosen yang tadi mungkin sedang ada masalah yang lain ya yang kita tidak ketahui juga. Jadi jangan langsung menjudge dosen tersebut gitu. Jadi pasti ada latar belakangnya. Tidak mungkin dalam keseharian beliau itu sebagai tenaga pendidik, pengajar yang ada di situ tuh berkelakuan seperti itu, nggak mungkin gitu ya. Jadi kenapa tadi di awal saya katakan ya peran dosen itu lebih dominan daripada mahasiswa, karena memang diharapkan itu akan menjadi contoh. Bahasa sombongnya sedikit ya, mohon maaf kami duluan menjadi mahasiswa daripada mahasiswa sekarang, jadi kami sudah merasakan gitu. Cuman memang ada pola-pola komunikasi yang dulu kami lakukan dengan dosen itu sudah tidak ada sekarang. Jangankan menelpon langsung dosen ya, kalau zaman saya dulu. Itu menghubungi dosen, Pak, jam berapa? Itu udah nggak mungkin. Lebih baik kita nunggu di kampus, di depan ruangannya, kapanpun dia ada waktu, kita bisa temuin gitu. Kalau sekarang kan nggak. Pak, sibuk nggak? Gitu. Nggak memperkenalkan diri dan segala macam. Nah ini saya sering temukan gitu. Jadi hal-hal yang seperti inilah sebenarnya ya kita sebagai mahasiswa tetap pada porsi belajar, meningkatkan. Ya kalau adab gini kan sebenarnya timbul dari kebiasaan kita sehari-hari. Jadi itulah yang perlu diasah. Oke, mungkin seperti itu. Bilal Mahendra ya. Iya Pak, makasih banyak. Silakan ada Pak, yang. terima kasih. Silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Bisa secara langsung atau raise hand dan bisa ditulis di kolom chat. Halo, siapa? Mungkin Bu Kaprodi mau nanya. Sudah banyak terwakilkan ini dari mahasiswa, Bapak narasumber. Nanti di rumah aja nanyanya ya. Oke, boleh ini karena ditantang bertanya ya siap bertanya jadinya. Memang etika atau adab di kampus yang kami evaluasi atau alami dari dosen, dari cerita dosen, baik yang kami lihat secara langsung juga, ini memang terlihat begitu berbeda, Pak Yusron. Pak Yusron. Ketika sebelum pandemi dengan setelah kita pandemi itu kami melihatnya etika ini sangat agak jauh lah bergeser gitu, baik ketika melalui media sosial maupun secara langsung. Nah, melihat hal-hal seperti ini, kami sebagai dosen juga sudah memberikan petuah lah gitu ketika kami mengajar, baik daring maupun luring. Namun tetap tidak langsung berubah begitu. Nah, ini mungkin kami sebagai dosen harus banyak-banyak bersabar dan istighfar. Tetapi ketika sebagai Kaprodi pernah bertanya langsung misalnya ke mahasiswa, ternyata memang ada miskomunikasi antara dosen dan mahasiswa. Nah, sehingga ya terjadilah something gitu kan yang tidak kita inginkan. Nah, mungkin kami sebagai dosen terlebih lagi sebagai penanggung jawab di prodi agar hubungan tetap harmonis
tidak hanya di keluarga saja, tetapi perlu juga ini di prodi juga harus kita tingkatkan keharmonisan begitu. Begitu ya Pak Yusron. Jadi bagaimana tips kami sebagai dosen maupun tadi sebagai Kaprodi agar mensinkronkan gitu atau mengharmoniskan ini hubungan antara antar dosen, dosen mahasiswa maupun antar mahasiswa sendiri. Mungkin ada trik tips gitu Pak Yusron sebagai apa melalui media atau digital gitu. Oke, Terima baik, kasih. Bu Prodi. Harus dijawab ini ya, ini perintah ini. Oke, ya betul. Perbedaan dimensi mahasiswa sekarang dengan ketika para dosen saat ini ya yang sedang mengajar ketika menuntut ilmu dulu memang ada pergeseran. Tapi apapun itu kita tidak bisa menafikan itu, kita tidak bisa membantah itu karena memang berada pada zamannya, itu berada pada eranya. Nah, hal-hal yang bergeser juga sekarang ini mungkin ya mohon maaf mungkin kita kadang gagap atau kadang kita nggak bisa menerima langsung gitu. Kebiasaan-kebiasaan komunikasi adik-adik mahasiswa dengan sesama mahasiswa kadang terbawa karena mungkin kan udah lama tidak ketemu dosen, jadi semua yang ada di grup itu dianggap teman mahasiswanya juga. Nah kadang ada beberapa hal yang mungkin hal-hal privasi dalam grup, misalnya dalam grup WhatsApp di mahasiswa dengan dosen itu, kadang juga catatan rekaman percakapan itu juga kadang bisa menjadi status dan segala ini kan sangat tidak baik. Jadi mempublikasikan hal-hal itu ke ranah tetap itu menjadi privasi dia ketika dia berada di dalam grup atau percakapan antar orang ke orang kalau berada di seperti WhatsApp dan segala Telegram dan lain-lain gitu. Tapi ketika dibawa dia ke ranah yang lebih luas, nah ini kan menjadi masalah tersendiri. Nah yang kita hadapi sekarang ini memang memang dosen milenial ya mohon maaf dosen milenial saat ini karena memang harus lebih banyak bersabar. Kemudian bagaimana interaksi di sosial media juga ternyata kita memang harus memberi contoh gitu. Jadi jangan sampai sesekali ini mahasiswa menemukan percakapan tidak sopan kita sebagai dosen itu berada di sosial media. Nah ini hal-hal yang kurang baik untuk dijadikan contoh karena mau tidak mau suka tidak suka media sosial itu ya sudah hampir menjadi realitas yang adik-adik mahasiswa temukan. Jadi dia selalu memiliki ukuran gitu. Apa yang ditemukan di media sosial dia akan bawa juga oh ternyata dosen itu gini. Jadi sekarang menjustifikasi orang, menilai orang itu bisa melalui sosial media. Apa yang dia keluarkan unek-uneknya semua yang ada di sosial media itu ternyata menjadi penilaian. Mohon maaf sekarang beberapa perusahaan itu menerapkan men-searching, tracking itu calon pekerjanya itu juga melalui riwayat sosial medianya. Jadi tolong hati-hati. Jadi makanya selalu tuntutan untuk selalu sopan santun di semua sosial media itu juga itu betul itu. Jadi sekarang kita di tracking pergaulan kita di sosial media seperti apa, teman-temannya siapa, ternyata itu menunjukkan juga seluas apa pergaulan kita. Nah, memang tantangan ini untuk apalagi sebagai pengelola, misalnya sebagai Kaprodi, memang lebih banyak bersabar memang, dan tentunya kita sebagai tenaga pendidik ya tidak boleh bosan. Karena ketika kita sudah berhasil mendidik misalnya angkatan 2018 ini sopan santunnya cukup baik, datang lagi angkatan sebelumnya ya. Jadi kita proses mendidiknya itu tidak berhenti. Jadi terus setiap ada mahasiswa baru itu menjadi ladang amal untuk kita didik lagi kan seolah-olah memiliki anak baru setiap tahun yang kita didik, kita bina lagi setiap tahun gitu. Nah, inilah memang yang kita temukan pergaulan di mahasiswa. Nah, intinya tetaplah menjadi contoh di dunia maya dan di dunia nyata. Itu akan lebih baik menurut saya untuk adik-adik mahasiswa melihat kita, tenaga pendidik, pengajar ini menjadi figur yang utuh gitu. Jadi jangan dilihat sebelah. Di sosial media dilihat menjadi pribadi yang lain, di dunia nyata dilihat pribadi yang lain gitu. Jadi udah tidak bisa kita pisahkan. Mungkin seperti itu, Bu Kaprodi. Siap, laksanakan Bapak Isran. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Ini mungkin Pak
Rianti Juliana ingin bertanya lagi katanya. Oke, silakan. Silakan Rianti. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi baru saya ingat ini Pak. Di lingkungan saya pernah menemukan kejadian yang ada seseorang yang mengaku ilmunya lebih tinggi, lebih berpengalaman luas, namun dia masih berperilaku tidak baik, Pak. Nah, apa sih yang menyebabkan perilakunya seperti itu, Pak? Padahal dia mengatakan sendiri, saya ini berilmu tinggi, pengalaman saya luas begitu, Pak. Oke, cukup Rianti? Ini Pak, itu ya. Oke, ya baik. Terima kasih. Jadi memang ketika kita memposisikan antara ilmu dengan adab pada posisi yang mana yang dominan, nah inilah menjadi tantangannya gitu. Jadi kenapa memang di awal-awal slide saya selalu mengatakan adab duluan gitu, baru ilmu gitu. Itu maksudnya apa? Bahwa ketika adab ini menjadi hal yang dominan, karena adab ini menjadi kebiasaan kita sehari-hari, menjadi menjadi jati diri kita gitu. Itu yang terlihat duluan daripada kapasitas ilmu yang kita miliki. Namun menurut saya seharusnya itu linier. Jadi ketika ilmu kita makin tinggi, maka juga adab sopan santun kita juga makin tinggi. Ingat, ketika kita proses menuntut ilmu yang banyak itu tentu kita berhadapan dengan banyak orang juga gitu. Jadi harapannya ya kurang lebih seperti ilmu padi lah ya. Jadi makin berisi, makin justru kita akan semakin merunduk, semakin paham, semakin mengerti. Karena ketika proses mencari ilmu itu, kita banyak berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kapasitas lebih gitu. Anggap saja misalnya sampai memiliki gelar profesor nanti gitu kan. Untuk menempuh itu perjalanan panjang. Dia akan menemukan orang-orang bijak pada setiap langkahnya yang mengantarkan, membantu dia untuk mencapai tahap itu gitu. Jadi itulah ketika kemauan belajar tidak berhenti ketika hanya kontekstual berupa nilai atau gelar. Jadi keinginan belajar kita tidak berhenti di situ. Kita akan terus menimba ilmu, justru nanti kebiasaan, karena adab ini memang lebih banyak terpengaruh oleh lingkungan keseharian kita. Jadi makanya mengapa pergaulan itu menjadi penentu warna kita. Gitu. Jadi tergantung Anda berada di mana. Tentu Anda tidak ingin menjadi, kalau sering banyak orang katakan itu air laut ikan laut itu tidak pernah ikut asin ketika dia hidup, ya. Ketika dia hidup dia tidak akan pernah ikut asin. Jadi ketika dia mati, maka dia bisa diasinin dan segala macam. Itu artinya apa? Ketika kita memiliki etika, ketika kita memiliki ilmu yang kuat, berada di lingkungan manapun, mohon maaf, bila perlu kita yang membuat warna tempat itu. Jadi bukan kita justru yang ikut contoh-contoh yang dikatakan tidak baik tadi. Jadi seperti itu, Rianti. Siapa? Baik Pak, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir Pak, dari Rahayu Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya Rahayu Pratiwi dari Prodi Farmasi Politeknik Medika Farma Husada Mataram ingin bertanya terkait dengan hindari sosial media bila Anda sedang emosi. Bapak, yang Bapak jelaskan tadi. Nah, saya ingin tanyakan, apakah ada tips untuk mengontrol atau menghilangkan emosi kita agar tidak menyentuh media sosial? Oke, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Jadi betul, dalam keadaan emosi, maka yang paling mudah dilakukan seperti perintah nasihat orang-orang bijak adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu yang pertama. Jadi ketika kita menemukan masalah yang super berat dan menurut kita bahwa tidak ada yang bisa, nah ini kan biasa kalau orang mendapat ujian ya, justru mana yang kita katakan sahabat, mana yang kita katakan, disitulah hadirnya gitu. Jadi sahabat sejati itu hadir
ketika orang berada pada masalah yang paling pelik, paling berat. Justru yang dikatakan teman atau sahabat kemarin itu tidak meninggalkan dia. Nah, jadi ketika kita berada pada posisi emosi ini tidak terbendung ini ya, Masya Allah udah nggak bisa ditahan gitu ya. Jadi yang kalau nasihat orang-orang alim, orang bijak itu ya dekatkan diri dengan Tuhan kita, minta berdoa dan segala macamnya. Jika itu sudah, dan saya yakin emosi yang namanya kita emosi itu ada waktunya. Nggak mungkin itu kita emosi pagi itu berlaku sampai malam, itu kebangetan itu ya. Jadi makanya itu ada jeda. Jadi ketika kita berada pada emosi tertinggi yang kita miliki, jadi langsung saja silahkan mungkin sholat, terus ngaji dan segala macam. Mungkin yang lain beragama lain bisa melakukan hal-hal yang jadi intinya dialihkan, jangan dipelihara. Jadi misalnya kenapa saya katakan dipelihara, jadi hindari menggunakan media sosial karena apa? Ketika Anda marah dengan seseorang, pertama Anda akan mengetik status dan mengetek orang itu marah itu di sosial media ya. Nah, ketika dia balas langsung, nah itu udah menjadi berkobar terus sehingga Anda nanti tidak terkontrol. Makanya kenapa ada pesan ya jangan menggunakan sosial media karena insting kita ketika kita marah dengan seseorang dan dia berada di sosial media, kita akan marahnya juga tumpahkan ada di sana. Ya, saya sering menemukan beberapa orang yang marah, orang itu ditumpahkan di sana. Akhirnya apa? Bisa berakhirnya itu di proses persidangan. Ini kan sangat fatal. Ketika Anda berkomentar justru hal-hal yang tidak benar di situ. Maka rahayu ya. Jadi rahayu ya pertama ya langsung saja itu dekatkan diri kepada Tuhan. Terus berikutnya ya orang tua ya, orang tua kita itu kan kita berada di posisi apapun itu selalu hadir 24 jam gitu. Kemudian saudara, kemudian kalau memiliki sahabat, kalau kata orang kalau saya sudah ceritakan masalah saya bisa lebih ringan. Mungkin itu bisa lebih baik daripada Anda, karena begitu Anda cerita ke sahabat Anda yang betul-betul Anda percaya, maka selesai di dia. Tidak. Kalau marah Anda tumpahkan di sosial media, maka 5.000 teman Anda di Facebook akan tahu berapa orang yang akan men-share, berapa orang yang akan ini komentar juga itu akan ikut memperkeruh masalah yang Anda hadapi. Maka bisa jadi marah Anda yang tadinya mungkin hanya 5 menit, itu bisa 24 jam, atau bisa terus-menerus gitu. Ya. Oke, itu sebaiknya begitu Anda marah ya hindari saja menggunakan sosial media, karena di sosial media justru bukan membuat masalah Anda ringan, tapi yakinlah itu masalah Anda akan tambah berat di sana. Jadi adukan saja, kalau kata ini, adukan saja kepada Tuhan kita, masalah kita ketika kita sedang berada pada posisi yang tidak stabil. Dan kita butuh kehadiran sahabat-sahabat, teman yang betul-betul akan membimbing kita. Karena kita berada di pada posisi paling bawah saat seperti itu. Oke, mungkin seperti itu, Rahayu. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Oke, Baik, Pak, terima kasih banyak atas materinya yang sangat luar biasa, yang sangat mengena untuk kita semua. Sebelum ditutup, Pak, mungkin ada hadis Rasulullah. Mohon maaf, Pak, jika salah. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Gitu, Pak, kira-kira. Ya, betul. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin materi yang disampaikan oleh Bapak Isron, mudah-mudahan kita bisa praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan di kampus saja, bahkan di masyarakat umum. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata. Yang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke MC. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber kita Bapak Yusron Saudi ST NPD. Terima kasih banyak Bapak. Dan tidak lupa terima kasih juga kepada saudara moderator kita, Saudara Juhari Sarul Haq. Terima kasih banyak. Untuk acara selanjutnya yaitu pemberian sertifikat secara simbolis kepada narasumber kita. Ya. Terima kasih Bapak Yusron, sertifikatnya secara simbolik, semoga barokah.
Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Kaprodi dan Sivitas Politeknik Medika Farma Husada atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kehilafan, kekurangan ketika menyampaikan materi tadi. Ya, dimaafkan, Pak. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui. Tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai MC dan panitia menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan selama acara ini berlangsung. Dan sampai jumpa lagi di acara-acara selanjutnya. Nah, akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk para peserta dipersilakan bisa lihat, dan Bapak Yusron juga. Terima kasih Bapak. Oke, sampai ketemu lagi di forum yang berbeda. Semoga ada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kapro, udah dibantuin nih. PR Makasih, besar Bu. ya, etika Wadir ya. 3. Alhamdulillah. Bilal jago nih Udah yang MC-nya Bilal. Keren. Iya. Bilal bagus MC-nya. Perdana dia langsung lulus ini. Iya, Moderator bagus kok juga. jadi MC. Anu dia ini. Kalau Jahri kan udah pernah. Nah Bilal di pertama ternyata iya, bisa juga betul. MC ya. Iya. Bisa dicoba lagi. Harus, makanya sengaja saya cari-cari yang lain gitu Bu Wadir biar banyak inilah kita Ya, tabungan bakat-bakat terpendam ya. acara, betul. Oh iya, sayang hostnya ya. Nanti jangan lupa itu ya convert-nya Bu Ida. Kalau mau di-end semuanya nih. Udah selesai. Apanya? Selesai kan berarti tinggal di end itu supaya di convert videonya.